Selama 73 tahun, Pancasila sudah menjadi bintang pemandu bangsa Indonesia. Selama 73 tahun, Pancasila sudah bertahan dan tumbuh di tengah deru ombak ideologi-ideologi lain yang berusaha menggesernya. Selama 73 tahun, Pancasila sudah menjadi rumah kita yang berbineka tunggal ika. Insya Allah, sampai akhir zaman, Pancasila akan terus mengalir di denyut nadi seluruh rakyat Indonesia. Sejak resmi menjadi dasar negara Republik Indonesia, Pancasila kerap menjadi objek perang opini. Ada yang berpendapat Pancasila dipolitisasi. Ada juga yang berasumsi Pancasila seolah mati suri dan coba dibangkitkan kembali. Presiden melantik sejumlah tokoh yang tergabung dalam Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila atau UKP-PIP pada Juni 2017 lalu. Melalui Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018, statusnya naik menjadi Badan Pembina Ideologi Pancasila. Bahwa saya akan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Urgensi dibentuknya badan ini sebagai pengawal ideologi NKRI menuai kontroversi. Setelah keluar Perpres Nomor 42 Tahun 2018 perihal gaji anggota BPIP yang dinilai kelewat batas. Itu mesti ada rasionalisasi dan penjelasan ya, terutama saya kira dari istana apa yang menjadi standar dari gaji tersebut, ya, yang dinilai sangat besar. Jadi saya kira perlu ada penjelasan khusus dari istana terkait dengan kebijakan tersebut. Jadi kami kembalikan pada yang bersangkutan. Idealnya dalam suasana seperti ini, mungkin mereka punya cara-cara yang lebih bijak. Bisa saja setelah diterima dikembalikan lagi kepada negara. Itu mungkin lebih baik. Itulah wujud daripada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bu Sri Mulyani kan sudah jumpa pers, ini loh komponennya sehingga ketemu angka itu. Nah sekarang tanya ke Bu Sri Mulyani, karena kami tidak buat sendiri. Kalau kami buat sendiri, kami naikkan 1 miliar lagi. Nah, itu yang buat pemerintah tidak ikut-ikut. Tidak ada mekanisme mengembalikan gaji. Coba pejabat siapa saja yang paling bersih di negeri ini, ada pernah mengembalikan gaji tidak? Gaji sudah besar-besar ada tidak? Pengembalian gaji itu kan undang-undang, berlaku ke masyarakat di mana mengikat orang. Kalau Anda menolak, Anda bisa masuk dikirim ke rekening Anda. Kalau Anda tidak suka, sedekahkan kepada negara. Itu yang saya lakukan dulu. Ya, yang terpenting kita tidak boleh meributkan itu. Yang kita ributkan nanti harusnya adalah sebesar apa sumbangsih yang mereka akan berikan kepada bangsa ini. Jadi soal gaji relatif itu bentuk penghargaan negara kepada orang-orang yang ingin berbakti pada negara, nggak usah dipersoalkan. Yang harus kita persoalkan adalah seberapa besar andil lembaga ini untuk memperbaiki bangsa kita. Kalau kita baca jelas fungsinya ya bagaimana kemudian merumuskan kebijakan tentang Pancasila, ikut menyebarluaskan dan lain sebagainya kalau kita baca di dalam apa yang juga saya baca gitu ya. Tetapi kan yang menjadi masalah adalah saya pernah ngomong dengan ketuanya ya. Ini not measurable, ini susah mengatur kinerjanya dan bahkan barangkali bisa terjebak dalam tafsir tunggal, tafsir tunggal mengenai ideologi Pancasila yang sebenarnya kita punya pengalaman buruk pada era Orde Baru terutama. 5 sila di dada burung Garuda telah melekat dan menjadi falsafah kehidupan bangsa Indonesia. Namun saling klaim sebagai kelompok yang paling Pancasilais justru meniup kembali bara api yang belum habis. Pancasila menjunjung toleransi, bukan menyulut kontroversi.
Lantas, bagaimana dengan eksistensi BPIP itu sendiri? Apa pentingnya BPIP buat kita? Indonesia Lawyers Club malam ini hadir dengan tema BPIP, apa pentingnya buat kita? Dengan narasumber Juru Bicara Pemerintah Ali Mokhtar Ngabalin, Ketua Satgasus BPIP Prof. Widodo Eka Cahyana, Ketua Fraksi Nasdem DPR RI Joni Plate, Ketua DPP PDI Perjuangan Prof. Hendrawan Supratikno, Anggota Satgasus BPIP Beni Susetio, Anggota Dewan Pengarah BPIP Prof. Mahfud MD, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pertahanan Prof. Salim Said, mantan Menko Equin Kwik Kian Gi, Guru Besar Pancasila Universitas Diponegoro Prof. Suteki, Pakar Hukum Tata Negara Refli Harun, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, aktivis Ratna Sarumpait, Pakar Komunikasi Politik Effendi Ghazali, mantan anggota DPR Alvin Lee. Hadirin dan pemirsa, inilah Presiden Indonesia Lawyers Club, Karni Ilyas. Pemirsa, kita bertemu kembali malam ini dalam episode yang paling hangat pekan ini, BPIP, apa pentingnya buat kita? Tiba-tiba saja BPIP yang sebenarnya sudah berdiri sebagai unit kerja Presiden pada tanggal 7 Juni tahun yang lalu, dan kemudian berganti nama atau dikukuhkan menjadi Badan Pengarah Ideologi Pancasila BPIP pada Februari yang lalu, dan tidak ada reaksi apapun dari publik ketika itu. Baru pekan ini ketika ada bocor tentang soal gaji, publik riuh se-Indonesia. Tapi sebelumnya saya minta aplaus dulu untuk lagu lama sebenarnya, Apanya Dong. Kali ini disenandungkan kembali oleh Candil in the Lokalisasi. Jangan keliru jadi lokalisasi, lokalisasi. Ciptaan Titiek Puspa. Pemirsa, ketika unit kerja berdiri dan kemudian menjelma menjadi badan, saya hanya terbayang pada waktu masa Orde Baru. Ketika itu ada BP7 namanya, dan kita waktu itu menganut azas tunggal Pancasila, sehingga sebuah organisasi massa dan partai politik masa itu hanya boleh punya ideologi satu, yaitu ideologi Pancasila.
walaupun akhirnya ada kompromi bisa ditambahin. Kalau dia partai haluannya ke Islam, disinggung juga tentang Islamnya. Tapi tujuan utama adalah satu azas, satu ideologi, yaitu Pancasila. Dan waktu itu BP 4 punya kerja yang sangat sistematis sebenarnya untuk membina atau mengarahkan atau menjaga negara ini tetap Pancasila, yaitu selain dari Departemen Pendidikan yang punya kurikulum dari SD sampai SMA untuk pelajaran Pancasila, seluruh mahasiswa juga wajib punya mata pelajaran wajib tentang Pancasila. Dan seluruh pejabat dari menteri sampai ke kelurahan harus mengambil pendaftaran P4 yang dibagi-bagi. Kalau semakin tinggi tingkatnya, dia jamnya lebih banyak. Kalau dia tingkat kelurahan mungkin jamnya sedikit, di atasnya lebih banyak, sampai menteri banyak lagi. Dan tidak hanya pejabat sipil, TNI pun mengambil, kejaksaan pun mengambil pendaftaran serupa. Dan di puncaknya ada pendaftaran bukan untuk murid lagi, untuk menjadi guru Pancasila itu, yaitu pendaftaran Manggala namanya. Manggala inilah yang berhak berwenang untuk melakukan pendaftaran-pendaftaran di semua tempat. Dan saya waktu itu, kalau nggak salah tahun 96, dikumpulin di Istana Bogor sebulan penuh bersama tokoh-tokoh media yang dianggap waktu itu terkemuka, termasuk Pak Yaakob Utama, Pak Dahlan Iskan, bahkan Pak Surya Paloh pun dibina di Istana Bogor sebulan, dikusinir tanpa boleh pulang, harus tidur di sana, makan di sana, dan tidak berhubungan dengan dunia luar 1 bulan. Dan lulusannya sebetulnya saya punya anunya tuh, bukan PIN, tapi kayak pejabat, kayak menteri-menteri itu lah, yang gede, Manggala. Ketika rejim Soeharto lengser, saya khawatir sendiri, jangan-jangan yang jadi Manggala ini masuk kelompok itu, golongan B, dikirim ke Pulau Buru. Begitu zaman dulu. Dan kali ini kita belum begitu jelas semuanya, masyarakat belum begitu jelas seperti apa cara kerja yang akan dilakukan oleh yang dibilang tupoksi segala macam itu oleh BPIP. Karena itu ketika gaji atau honor untuk BPIP bocor atau dibocorkan, yang ada itu riuh. Bukan apa-apa sebetulnya, karena orang belum dapat sosialisasi. Apa pentingnya BPIP ini bagi rakyat banyak atau bagi bangsa ini? Itu yang jadi masalah sebenarnya. Dan akhirnya pertanyaan jadi bermacam-macam. Apakah ini kembali ke asas tunggal, ataukah kita nggak boleh lagi diskusi soal ideologi lain, dan nggak boleh berbeda pendapat. Menarik, ada kutipan dari pakar tata negara Refli Harun minggu ini, bahwa perbedaan pendapat itu tidak akan merubuhkan negara, tapi
Dilarangnya berbeda pendapat itu akan merubuhkan negara, kata Dr. Refli Harun. Agak sederhana sebetulnya dengan kutipan kebebasan pers itu bisa berakibat baik atau buruk. Tapi tidak ada kebebasan pers hasilnya hanya akan buruk. Kalau itu kata Albert Camus. Dan yang terakhir saya kutipkan, konstitusi itu bukanlah instrumen pemerintah untuk mengekang kehidupan kita bernegara. Tapi justru konstitusi itu alat rakyat untuk mengekang pemerintah agar tidak mendominasi kehidupan kita. Kalau ini kata Patrick Henry, salah satu tokoh revolusi Amerika yang menjadi gubernur pertama di Virginia. Sekarang kita saatnya mendapat penjelasan apa pentingnya buat kita BPIP. Saya ke Satgas BPIP dulu lah, Pak atau Romo Beni Susetio, anggota Satgas BPIP. Kami rakyat ingin dapat penjelasan apa pentingnya. Kalau penting, betulnya ya betul juga Pak Mahfud, gaji itu kecil aja sebenarnya. Kalau itu penting banget tuh negara. Ya kalau lihat penting ya penting. Bangsa apapun ideologinya menjadi kuat itu penting. Ya. Amerika pun membutuhkan itu. Sehingga Amerika sejak dini anak-anak kecil dilatih untuk hormat dan bangga terhadap menjadi orang Amerika. Kala perang misalnya Vietnam, Amerika bikin film Rambo untuk menunjukkan bahwa Amerika sebagai bangsa yang besar yang punya kepentingan untuk melindungi segenap warga masyarakat. Kalau kita lihat dalam konteks sekarang dengan radikalisme di mana-mana, orang telah melupakan Pancasila, harus kita akui, jujur. Artinya dari hasil riset kami, setara aja hampir 10 tahun, angka intoleransi meningkat, ada 1.200 intoleransi terjadi. Dan ketika orang bicara Pancasila, setelah reformasi orang menjadi takut. Ya harus kita akui dengan jujur. Jadi kalau kita mau mengatakan penting sekarang, bagaimana menyemai Pancasila itu menjadi habitualisasi. Suatu gugus insting yang mempunyai cara berpikir, bertindak, benarar, yaitu para elit politik kita, pengambil kebijakan, warga negara, dan kita semua. Maka cara kita menyemainya berbeda dengan cara model dulu. Maka kita bentuk-bentuknya adalah bagaimana kita membangun sebuah dialog. Maka pertama-tama kami menyowani Pak Karni dulu kan, kita ketemu pada waktu itu, minta masukan. Ya, saya diundang ke kantor waktu itu. Karena dengan unit itu, ya kami belajar bagaimana dengan media baru sekarang dengan generasi tablet ini berbeda cara untuk menaksirkan. Bagaimana anak-anak muda memaknainya. Maka kami kerjasama dengan para seniman. Kemudian selain membangun sebuah cara baru untuk mensosialisasikan Pancasila lewat lagu-lagunya. Dengan kelompok-kelompok ludruk di Jawa Timur, kami membangun satu kerjasama sinergi. Bagaimana ludruk itu masuk mengarusutamakan Pancasila dengan tidak menguliai dan mendoktrin. Persoalannya adalah tidak gampang Pancasila itu menjadi habitualisasi yang mempengaruhi hidup perilaku kita. Bagaimana elit politik tidak menjadi benalu negara, ini tantangan kita juga. Karena kebanyakan juga benalu negara, menggerogoti negara. Harus kita jujur dong. Maka membentuk insan Pancasila menjadi kebiasaan sehari-hari, itulah tanggung jawab kita untuk menyemai itu. Jadi sebenarnya tugas kita memang berat. Unit ini kecil, ini kan baru. Kami baru membentuk badan ini pun baru rekrutmen hari ini. Yaitu untuk para deputi, direktur, serta untuk pelaksana Satgas itu. Maka kami menyiapkan badan itu. Nah, sedangkan tuntutan publik memang luar biasa. Oke, justru kami berterima kasih
Karena Pak Karni mengangkat ini sehingga badan kami dikenal, yang dulu tidak dikenal. Ini sosialisasi gratis bagi kami. Iya. Jadi ini terima kasih. Tidak hanya badannya, tapi kerjaan badan ini yang perlu sosialisasikan. Ya, ini maka dengan cara ini kan disosialisasikan. Jadi selama setahun kami memang bekerja tanpa pernah mengeluh. Kami bekerja untuk apa? Menyemai lewat banyak cara dengan melibatkan swasta, membangun sinergi dengan KL-KL tertentu, tapi juga melibatkan persepsi publik. Yang berbeda adalah sekarang, kalau dulu terlalu dominan negara, sekarang komunitas yang bergerak. Komunitas agama, komunitas anak-anak insan, anak-anak muda, anak-anak kreatif, dan itulah cara kami mensosialisasikan. Pertama kita bikin lomba, kemarin ada 7 lomba yang menarik. Ketika lomba film pendek mengenai Pancasila, ada 1.500 anak-anak yang terlibat lomba itu. Lewat cara itu kita mensosialisasi Pancasila. Maka cara kreativitas menjadi sangat penting dalam menyemai itu. Di sini butuh yang namanya sikap kerendahan hati. Kita sebenarnya meskipun kita berbeda, cara pandang, cara taksir tidak apa-apa. Karena ini bukan persoalan taksir tunggal. Tapi Pancasila harus di dalam konteks kekinian dan itu penuh dengan multitaksir. Tetapi bagaimana kita membangun kesatuan, yaitu kesadaran bahwa Pancasila harus menjadi gugus insting yang cara berpikir, bertindak, bertingkah laku, dan perilaku. Jadi kalau orang semakin hari menjadi Pancasilais itu dengan rumusan 3 aja. Semakin orang mau berbagi, bersatu, berprestasi. Itulah yang ingin kita coba. Dan itu yang kita aktualisasikan. Dengan cara apa? Tahun yang lalu kita membuat 72 ikon orang-orang prestasi. 72 ikon itu orang-orang yang sekarang di seluruh Indonesia mereka mengajarkan kebajikan Pancasila itu. Misalnya Bina Swadaya, Pak Bambang Ismawan, anggotanya 20 juta orang petani nelayan. Dia pekerja silent, tetapi dia melaksanakan Pancasila itu lewat keteladanan. Dan banyak cara orang-orang yang teladan itu melakukan dengan kerja-kerja sunyi. Dan kita tidak pernah mengangkat itu. Mas Putu Wijaya misalnya. Kita berikan ikon. Karena apa? Lewat karya-karya sastra mereka. Itu juga mempengaruhi cara berpikir, bertindak, bernara, berrelasi itu. Jadi kita caranya adalah berbeda dengan dulu. Dulu serba sentral, dengan mudah, komando. Sekarang tidak mungkin. Merebut jantung anak muda tidaklah mudah. Tapi mempengaruhi anak muda dengan keteladanan, prestasi. Orang-orang muda akan menjadi tertarik. Dan kami yakin dengan cara itu, dengan cara kami belajar, dengan cara mendengar. Dan kami memang sekarang mendengar. Bukan lagi membuat doktrin atau mengajar. Baru dalam tahap pertama kita menyemai. Baru nanti tahap kedua, tahap ketiga, tahap keempat. Tapi ya sudahlah, memang orang kita itu kalau nggak polemik kan nggak rame lah. Jadi sebenarnya kan persoalan karena tidak tahu maka tidak jatuh cinta. Kalau tahu pasti jatuh cinta. Jadi semoga dengan penjelasan ini publik tahu bahwa ruang kerja kita cukup berat dengan tenaga yang terbatas. Kantor pun kami baru dapat masih 2 bulan. Selama itu kami mana? Berpindah-pindah. Kantor kami tidak menetap. Nomaden lah ya. Nomaden. Anda tahu sendiri. Dan ketika situasi kritis, Pak Karni membantu kami untuk membuat media bagaimana para mendekati mereka. Berkat bantuan Pak Karni, akhirnya media mau mengangkat kami. Dan terima kasih atas nasihat Pak Karni waktu itu. Baik Romo, tapi sementara ini di sekolah-sekolah toh masih diajarkan P4. Ya kita memang belum, tapi kita sudah menggarapkan. Kalau sekolah masih punya kurikulum kan? Belum, pendidikan Pancasila nggak ada lagi. Itu masuk PMP nggak ada lagi. Masuk dalam sejarah, masuk dalam PKN. Maka waktu itu Prof. Mahfud minta kepada Menteri Pendidikan supaya itu diajarkan kembali. Jadi sebenarnya kita hal yang begini loh, bangsa ini selalu memorinya bangsa pelupa, bangsa yang tidak menghargai nilai. Sehingga ketika ini kan persoalan dulu kan penyelenggara negara yang menyalahgunakan Pancasila, bukan Pancasilanya. Tetapi orang selalu membunuh Pancasilanya, tapi bukan pelakunya. Jadi kita harus fair dalam mengadili hal perkara ini. Pancasila sebagai nilai mempersatu, nilai yang mengangkat martabat kita. Bahkan ketika pertemuan dengan Mukti Al-Azhar, dia dengan bangga mengatakan, untung bangsa ini punya Pancasila. Andai kata Anda tidak punya Pancasila, apa nasib bangsa ini?
Itu kebanggaan orang, sedangkan kita kerap kali meremehkan gitu loh. Jadi memang kebaikan itu selalu dinilai oleh bangsa ini, selalu tidak melihat pentingnya Pancasila. Orang luar melihat, menghargai. Mukti yang baru datang dan dia mengajak berdialog dengan kita dan datang ke kantor Badan Pembina Ideologi Pancasila untuk mengatakan bangsa ini harusnya bersyukur memiliki Pancasila yang bisa menyatukan. Baik, tadi Romo menyinggung-jinggung di Amerika. Di Amerika itu ya tentu mereka punya ideologi, katakanlah ideologinya kebebasan, liberal ataupun demokrasi. Tapi mereka tidak ada mata pelajaran khusus terhadap ideologi itu, dan juga tidak ada lembaga institusi khusus yang membina ideologinya itu agar tetap terjaga gitu loh. Ini mereka ada lembaga itu karena pendidikan mereka ada ditanamkan itu. Misalnya mereka menyium bendera, ada dalam pendidikan mereka. Ya bagian aja, tapi bagian tidak dari pendidikan mata pelajaran itu. khusus. Tidak, tetapi mengaitkan menjadi sikap hidup. Ini berbeda. Tapi di Amerika film-film itu selalu pembuatan film komersil 3 film mengenai nasionalisme ada. Di sini kan nggak ada kebijakan itu. Artinya negara yang besar superpower pun melihat ideologi itu penting. Lah kita kan enggak. Tidak ada. Di Amerika 1 film komersil, 3 film selalu bernilai tentang menjadikan orang Amerika bangga terhadap negerinya. Ketika bagaimana cara mereka misalnya, ketika membenci kulit hitam, maka film-film yang bernuansa kulit hitam ditampilkan sehingga akhirnya ada penghargaan yang sama, martabat yang sama. Jadi persoalan kita adalah mengarus utamakan Pancasila itu harus membudayakan nilai-nilai itu dalam kehidupan yang saat ini, yaitu kehidupan yang konkret dan nyata. Bukan lagi diwacanakan, tapi diaktualisasikan. Tidak sekedar logos pengetahuan, tapi menjadi yang namanya tindakan. Dan tindakan itu adalah ketika Pancasila menjadi perilaku kehidupan sehari-hari. Ya, artinya internalize dengan orang Indonesia sendiri. Ya, betul. Nah, di Amerika udah begitu sebetulnya. Iya. Tapi di Amerika boleh orang mendialogkan, mendiskusikan ideologi lain, termasuk komunis. Ya, kita sebenarnya nggak ada masalah. Dialektika terjadi. Maka perbedaannya sekarang kami tidak pernah taksir tunggal. Polanya berbeda, pendekatan kami tidak doktrinal. Jadi bukan kayak BP4 dulu. Bukan, berbeda, metodenya berbeda. BP7. Kalau P4 lagi nggak laku Pak Karni zaman sekarang ini. Anak-anak generasi milenial tidak mau, dia diceramai bosen. Tapi yang menarik adalah pola partisipatif yang kami coba. Misalnya bagaimana ketika awal Posma, anak-anak mahasiswa kita kami kumpulkan. Mereka memaknai Pancasila menurut mereka. Terus mereka membuat dramatisasi. Yang menarik adalah seorang bekas cucu yang pernah ditolong oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9 ketika dia membawa yang namanya bakul melijo. Kemudian Sultan berhenti dan membawa bakul itu masuk ke dalam mobilnya. Dan cucu itu mempraktekannya dalam sebuah drama. Dan dia mengatakan, itulah Pancasila yang menjadi ketuhanan dan kemanusiaan. Dan Mbak Bakul Melijo itu tersujud begitu tahu yang membantu itu Sultan 9. Kisah-kisah hidup itu yang ditampilkan oleh anak-anak. Dan mereka mengalami sendiri. Sehingga ketika itu ditampilkan, anak-anak menjadi merasakan Pancasila menjadi nilai dalam kehidupan yang konkret. Itulah proses pembatinan nilai. Bukan lagi dengan doktrinal. Bukan lagi dengan ceramah. Saya juga ikut sebulan ikut pelajaran itu. Tapi bukan itu. Yang sekarang adalah mentransformasi nilai Pancasila dalam perbuatan dan tindakan. Menjadi habitualisasi. Itu yang penting. Dan itu proses membutuhkan proses yang cukup kuat. Yaitu pembinaan nilai keluarga. Pembinaan dalam tatanan masyarakat dan elit politik ya. Yang penting adalah keteladanan elit politik. Bisa nggak DPR itu membuat kebijakan-kebijakan yang berasaskan pada nilai Pancasila? Ini persoalan kita. Karena semua ini bermuara dari kemauan politik. Kalau DPR mengarus utamakan Pancasila dalam kegiatannya, dalam tindakannya antara kata dan perbuatan satu, maka Pancasila itu menjadi
menjadikan habitualisasi dalam diri warga negara Indonesia. Ya kalau sebesar itu yang mau dikerjakan, wajar dong kalau honor dibilang 100 juta, 112. Itu salah. Itu tidak ada yang namanya, kalau kita baca kepresnya baik-baik, itu tidak namanya bukan gaji. Honor. Bukan honor. Itu hak keuangan, itu berbeda. Sehingga banyak kutipan media tidak tepat. Media harusnya mengutip dengan tepat. Persoalan itu kami tidak mau bicarakan. Bagi kami persoalan gaji itu bukan masalah. Karena kami yang bekerja sekarang lebih dari 50 orang itu tidak pernah mengeluh itu. Dengan segala kesulitan, suka duka Pak Kade. Tapi kami tidak perlu. Yang penting adalah apa yang dikatakan Kennedy. Apa yang bisa kamu berikan kepada negara, berikanlah untuk negara. Dan Jangan itulah tanya, tantangan kita. Jangan tanya apa yang negara berikan kepadamu. Iya. Tanyalah apa yang kamu berikan kepada iya. negara. Kita rehat sejenak pemirsa.